Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Pujono selaku dosen pengampu pada mata kuliah teori akuntansi serta teman-teman yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kerangka konseptual akuntansi dan pelaporan keuangan. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada saya Aisyah Absari dengan NIM 079, ada Pinanda Bintang dengan NIM 081, ada Febrianti Ayu dengan NIM 095, ada Pinkan Dwi dengan NIM 098, dan yang terakhir ada Febri Eka dengan NIM 118. Klasifikasi dan juga konflik kepentingan. Perumusan tujuan akuntansi ini tergantung pada penyelesaian konflik kepentingan yang terdapat di pasar informasi. Laporan keuangan yang dihasilkan akibat interaksi 3 kelompok kepentingan, yaitu perusahaan, pengguna, dan juga profesi akuntansi. Yang pertama yaitu kita akan membahas tentang perusahaan atau firms yang membentuk kelompok utama yang terlibat dalam proses akuntansi. Aktivitas-aktivitas operasional, keuangan, dan non-operasional yang mereka lakukan menjadi justifikasi dari pembuatan laporan. Kemudian yang kedua yaitu pengguna atau user. Ini membentuk kelompok kedua yang pembuatan informasi akuntansi ini dipengaruhi oleh kepentingan dan juga kebutuhan user atau pengguna. Pengguna dapat dipastikan mencantumkan para pemegang saham, analisis keuangan, kreditor, dan juga badan-badan pemerintahan. Kemudian yang terakhir yaitu profesi akuntansi atau accounting profession. Membentuk kelompok ketiga yang dapat mempengaruhi informasi yang akan dimasukkan ke dalam laporan keuangan. Materi selanjutnya yaitu perumusan tujuan laporan keuangan. Dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama tujuan laporan keuangan menurut APB Statement nomor 4. APB Statement nomor 4 ini mengklasifikasikan tujuan laporan keuangan menjadi A. Tujuan khusus. Tujuan khusus dari laporan keuangan adalah menyajikan secara wajar dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku pada umum, posisi keuangan, hasil operasi, dan perubahan-perubahan lainnya dalam posisi keuangan. B. Tujuan umum dari laporan keuangan, yaitu untuk memberikan informasi yang dapat diandalkan mengenai sumber daya ekonomi dan kewajiban dari perusahaan bisnis agar dapat mengevaluasi kelebihan dan kekurangannya. Yang kedua, untuk memberikan informasi yang dapat diandalkan mengenai perubahan dalam sumber daya bersih dari aktivitas perusahaan bisnis yang diarahkan untuk memperoleh laba. Dan yang C, yaitu tujuan kualitatif dari akuntansi keuangan adalah yang pertama ada relevansi, yang kedua netralitas, yang ketiga ketepatan waktu, dan yang keempat dapat diverifikasi. Perumusan tujuan laporan keuangan yang kedua yaitu laporan kelompok studi mengenai tujuan laporan keuangan. Kelompok studi untuk pembuatan prinsip-prinsip akuntansi yang dikenal sebagai Komite WIT diberi tugas memperbaiki dan meningkatkan proses penetapan standar. Laporan yang dihasilkan komite ini dicetuskan dan dibentuknya Financial Accounting Standard Board atau FASB. Kelompok studi yang kedua yaitu dikenal sebagai Komite Truebold, ditugaskan untuk mengembangkan tujuan laporan keuangan. Terdapat beberapa tingkatan tujuan berikut ini diambil dari laporan Truebold. Yang pertama, 4 tujuan, yaitu nomor 2, 3, 1, dan 12 yang menyebutkan pengguna dan kegunaan yang berbeda-beda dari informasi akuntansi. Yang kedua, ada 2 tujuan, yaitu nomor 4 dan nomor 5 yang menyebutkan kekuatan menghasilkan atau earning power perusahaan dan kemampuan manajemen akuntabilitas sebagai jenis informasi yang dibutuhkan. Laporan Truebold ini menyebutkan beberapa karakteristik kualitatif dari pelaporan. Yang pertama, ada relevansi dan materialitas. Yang kedua, bentuk dan substansi. Yang ketiga, keandalan. Yang keempat, komparabilitas. Dan yang kelima, ada konsistensi. Selanjutnya ini kerangka konseptual. Kerangka konseptual adalah sebuah sistem yang terstruktur yang terdiri dari tujuan dan prinsip yang saling terkait, yang dapat menghasilkan standar yang konsisten serta menentukan karakteristik, fungsi, dan batasan dari akuntansi keuangan dan laporan keuangan. Prinsip-prinsip ini menjadi dasar dari konsep-konsep lainnya yang akan dikembangkan dan digunakan secara berulang untuk menetapkan, menginterpretasikan, dan menerapkan standar akuntansi dan pelaporan. Namun, sering muncul kritik mengenai menurunnya kredibilitas dan kualitas pelaporan keuangan dalam beberapa tahun terakhir. Beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain penggunaan 2 atau lebih metode akuntansi yang diterima untuk situasi yang sama, di mana metode yang lebih tidak konservatif dipilih menggantikan metode konservatif. Selain itu, ada praktik pencadangan yang digunakan untuk menerapkan fluktuasi pendapatan secara buatan, serta laporan keuangan yang gagal memberikan peringatan tentang masalah likuiditas yang mendesak. Optimisme yang tidak disesuaikan dengan dalam estimasi pengembalian juga menjadi masalah, terutama
ketika pendanaan yang tidak tercatat di neraca hanya diungkapkan dalam catatan laporan keuangan. Selanjutnya ini masalah-masalah dalam kerangka konseptual. Masalah-masalah konseptual yang berhubungan dengan penetapan standar antara lain ialah yang pertama, pandangan mengenai laba atau penghasilan mana yang harus digunakan. 2. Masalah pendefinisian. 3. Konsep pemeliharaan modal atau pengembangan biaya mana yang harus digunakan. 4. Metode pengukuran mana yang harus digunakan. Laporan-laporan lain terdiri dari 2 laporan. Yang pertama, laporan perusahaan merupakan laporan yang berhubungan dengan akuntabilitas publik dari segala bentuk entitas ekonomi, terutama pada perusahaan bisnis. Laporan ini mencoba untuk menyusun sekumpulan konsep-konsep yang sedang dikembangkan sebagai dasar dari pelaporan keuangan. Setelah mendokumentasikan keterbatasan dari praktek-praktek pelaporan yang ada saat ini, maka diusulkan perlunya laporan-laporan tambahan seperti laporan nilai tambah, laporan ketenagakerjaan, laporan pertukaran uang dengan pemerintah, laporan transaksi dalam mata uang asing, laporan prospek di masa depan, dan laporan tujuan perusahaan. Yang kedua, laporan STEM. Pendekatan yang diusulkan laporan STEM ini bersifat evolusioner. Hal ini mengidentifikasikan masalah dan permasalahan konseptual dan memberikan solusi dari segi identifikasi tujuan-tujuan laporan keuangan perusahaan. Penggunaan laporan perusahaan, sifat dari kebutuhan para pengguna, dan kriteria untuk penilaian mutu standar dan akuntabilitas korporat sebagai kemungkinan komponen-komponen bagi kerangka konseptual. Salah satu tujuan utama dari penerbitan laporan keuangan perusahaan adalah untuk menyediakan akuntansi melalui fungsi-fungsi pengurus manajemen dan juga keberhasilan ataupun sebaliknya dalam mencapai sasaran untuk menghasilkan kinerja ekonomi perusahaan yang memuaskan dan menjaganya dalam posisi keuangan yang sehat dan kuat. Pembahasan selanjutnya adalah taksonomi karakteristik normatif dalam pernyataan akuntansi. Pernyataan akuntansi harus memiliki kualitas tertentu agar bisa digunakan dengan efektif. Arthur Levitt, mantan ketua SEC, Securities and Exchange Commission, menekankan pentingnya kualitas dalam laporan keuangan agar dapat dipercaya oleh para pemangku kepentingan. Dari sini, para ahli akuntansi mengembangkan taksonomi karakteristik normatif yang terdiri dari 3 kategori utama, yaitu karakteristik formasional, karakteristik operasional, dan karakteristik informasional. Yang pertama adalah karakteristik formasional. Karakteristik ini berkaitan dengan bagaimana suatu pernyataan akuntansi berkembang. Tujuannya adalah memastikan bahwa laporan keuangan memiliki struktur yang baik dan bisa dinilai kegunaannya. Dengan adanya karakteristik formasional, laporan keuangan dapat digunakan oleh berbagai pihak untuk mengevaluasi kondisi suatu entitas secara lebih objektif. Sebagai contoh, prinsip transparansi dalam laporan keuangan sangat penting agar informasi yang disajikan mudah dipahami oleh investor. Yang selanjutnya adalah karakteristik operasional. Karakteristik ini berhubungan dengan implementasi standar akuntansi. Pernyataan akuntansi harus memenuhi semua persyaratan yang telah ditetapkan oleh standar dan regulasi yang berlaku. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa laporan keuangan disusun secara konsisten dan akurat. Sebagai contoh, perusahaan harus mematuhi standar internasional seperti IFRS atau GAAP dalam penyusunan laporan keuangan mereka. Dan terakhir adalah karakteristik informasional. Karakteristik ini menekankan pada kualitas informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Informasi yang diberikan harus relevan, dapat diandalkan, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami. Dengan karakteristik ini, laporan keuangan menjadi alat komunikasi yang efektif bagi investor, kreditur, dan pihak lainnya. Sebagai contoh, perusahaan yang memberikan informasi yang jelas dan transparan tentang laba bersih dan arus kasnya akan lebih dipercaya oleh para investor. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.